Pernah kepikiran nggak sih keajaiban apa yang sebenarnya terjadi tiap kali kita buka mata? Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal telusuri perjalanan cahaya yang luar biasa ini dan mengungkap rahasia di balik cara kita melihat dunia. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel ya. Kenapa sih kita sama sekali nggak bisa melihat di tempat yang gelap gulita? Nah jawabannya ini justru jadi kunci buat memahami seluruh proses penglihatan kita. Nah, jawabannya bakal kita kupas tuntas lewat 5 bagian ini. Pertama, kita pahami dulu peran cahaya. Terus kita bedah kamera hidup yang ada di wajah kita. Kita juga bakal ungkap fakta mengejutkan soal gambar yang terbalik, kenalan sama beberapa gangguan umum, dan yang terakhir, belajar gimana cara merawat mata kita. Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, melihat dengan cahaya. Ini nih bahan baku paling utamanya, elemen yang paling penting buat penglihatan. Nah, ini nyambung lagi ke pertanyaan kita di awal tadi. Jawabannya itu sebenarnya mendasar banget. Kita bisa melihat suatu benda karena benda itu memantulkan cahaya ke mata kita. Sesimpel itu. Kalau nggak ada cahaya yang dipantulkan, ya nggak ada informasi yang masuk ke mata. Artinya ya tanpa cahaya nggak ada penglihatan. Oke, setelah tahu bahan bakunya, sekarang kita lihat alatnya. Bagian kedua, mata kita sebuah kamera hidup. Yuk kita bedah satu-satu hardware canggih yang ada di dalamnya. Yang pertama, ada kornea. Ini adalah lapisan bening di bagian paling depan mata. Anggap aja ini kayak lapisan pelindung paling depan di lensa kamera. Tugas utamanya adalah menangkap cahaya dan mulai membelokkannya supaya nanti bisa fokus di tempat yang tepat. Lanjut, ada duo yang kerja barengan nih, iris dan pupil. Iris itu bagian yang ngasih warna ke mata kamu. Bisa hitam, coklat, atau biru. Dan kerjanya itu mirip banget sama diafragma di kamera. Nah, iris inilah yang ngatur ukuran si pupil, lubang hitam di tengah mata yang jadi gerbang masuknya cahaya. Dan kemampuan adaptasi pupil ini wah luar biasa banget. Kalau lagi di bawah sinar matahari yang terik, pupil bakal otomatis mengecil buat membatasi cahaya yang masuk. Tapi sebaliknya, kalau di tempat gelap, dia bakal melebar supaya bisa menangkap cahaya sebanyak mungkin. Kerennya lagi, ini semua terjadi otomatis. Refleks yang super pinter buat melindungi mata kita. Oke, dari pupil, cahaya lanjut jalan dan kena lensa. Eits, ini bukan lensa kaca kaku kayak di kacamata ya, tapi ini adalah struktur transparan yang super fleksibel. Tugasnya adalah melakukan fine-tuning atau penyetelan fokus. Lensa ini bisa mengubah bentuknya, jadi lebih tebal atau lebih tipis buat memastikan gambar yang kita lihat itu selalu tajam. Proses canggih ini namanya akomodasi. Dan sampailah kita di tujuan akhir cahaya di dalam mata, retina. Ini adalah lapisan tipis di bagian paling belakang mata yang sangat peka sama cahaya. Perannya mirip banget sama sensor di kamera digital. Retina ini isinya jutaan sel khusus yang punya tugas luar biasa, mengubah partikel cahaya jadi sinyal-sinyal listrik yang bisa dimengerti sama otak. Nah, sekarang gimana semua komponen tadi kerja bareng? Kita lanjut ke bagian 3, gambar yang terbalik. Di sini nih bagian paling ajaibnya, dan siap-siap, ada sedikit plot twist-nya loh. Jadi alurnya gini, cahaya masuk lewat kornea, jumlahnya diatur sama pupil, terus difokuskan sama lensa. Nah, ini bagian yang paling bikin kagetnya. Bayangan yang sampai di retina itu posisinya kebalik. Iya, kebalik. Retina terus mengubah bayangan ini jadi sinyal listrik yang dikirim ke otak lewat saraf optik. Otak kita inilah yang jadi superhero-nya, yang membalikkan lagi gambarnya, jadi kita bisa melihat dunia dengan normal. Jadi ingat ya, gambar yang ditangkap retina itu sebenarnya terbalik dan ukurannya lebih kecil. Otak kamu itu kerja super cepat, non-stop buat kebalikin gambarnya secara instan, setiap detik tanpa kita sadari sama sekali. Benar-benar proses yang luar biasa. Tapi, ya, namanya sistem super kompleks, kadang ada glitch-nya juga. Di bagian keempat ini, kita bakal ngobrolin beberapa gangguan penglihatan yang paling umum terjadi. Nah, dua yang paling sering kita dengar itu kan rabun jauh atau miopi dan rabun dekat atau hipermetropi. Kalau miopi, objek yang jauh kelihatan buram. Kenapa? Karena fokus cahayanya jatuh di depan retina. Makanya perlu dibantu kacamata minus. Sebaliknya, kalau hipermetropi, yang buram itu objek yang dekat karena fokusnya malah jatuh di belakang retina. Nah, ini dikoreksi pakai kacamata plus. Selain dua itu, ada juga beberapa masalah lain. Ada astigmatisme atau silinder, ini karena bentuk kornea yang nggak rata, jadi penglihatan jadi kabur. Terus ada presbiopi atau rabun tua, ini kejadian pas lensa mata mulai kaku karena usia. Ada juga katarak yang bikin lensa jadi keruh kayak kaca berkabut,
Dan buta warna, yaitu kondisi di mana mata susah membedakan warna-warna tertentu. Nah, setelah tahu betapa keren dan pentingnya proses ini, yuk kita masuk ke bagian terakhir yang paling penting, melindungi penglihatan kita yang tak ternilai. Ada kok beberapa kebiasaan simpel yang bisa kita lakuin. Buat kita-kita yang nggak bisa lepas dari layar, ada satu aturan gampang banget buat diingat. Aturan 20-20-20. Gini caranya. Setiap 20 menit menatap layar, coba deh istirahat sebentar, lihat objek yang jauh, kira-kira jaraknya 6 meter, selama paling nggak 20 detik. Ini simple, tapi ampuh banget buat ngasih istirahat ke otot-otot mata kita. Terus, coba deh terapin juga kebiasaan-kebiasaan simpel ini sehari-hari. Pastiin cahaya cukup pas lagi baca, makan makanan yang bagus buat mata, kayak wortel atau ikan, pakai kacamata hitam kalau lagi di luar buat lindungin dari sinar UV, usahain jangan kucek-kucek mata, dan yang paling penting, rutin periksa mata ke dokter minimal setahun sekali ya. Oke, sebagai penutup nih, sekarang kamu udah tahu kan seluruh perjalanan cahaya yang luar biasa ini. Ada satu pertanyaan buat kamu. Dari semua tips tadi, kira-kira kebiasaan baru apa nih yang bakal kamu mulai dari hari ini buat melindungi mata kamu yang super canggih ini?